Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin menceritakan pengalaman yang luar biasa. Bentar. Ternyata nggak nyaman. Pakai ini aja. Pengalaman yang luar biasa karena dalam 2 hari saya bisa buat video dengan walaupun cuma vlog sebentar sama Sabian Gambus, dan yang kedua sama Pak Sandiaga Uno. Saya bisa ngevlog sama Sabian Gambus itu di hari Rabu ya, di hari Rabu kemarin pada tanggal 13 kayaknya, 13. Terus pada tanggal 14 saya sama Pak Sandiaga Uno. Dan terima kasih untuk Habib Syarif yang sudah membantu kami dari Jepara bisa ketemu sama Sabian Gambus, bisa sedikit promosi ya kan, mengenai milenial itu harus ikut memilih ya kan. Itu di hari Rabu ya. Terus pulang dari Semarang, mampir ke Joglo Pemenangan di Margoyoso di daerah Jepara, ditawari oleh Pak Haji Abdul Wahid untuk ketemu sama Pak Sandiaga Uno di Pekalongan. Karena di Pekalongan itu ada pertemuan ulama dan habaib, itu hampir 1000 kayaknya itu. Banyak sekali satu hotel itu mendukung Prabowo Sandi ya kan. Jadi NU mungkin emang terpecah ya. NU terpecah memilih Pak Jokowi atau Pak Sandi, dan kemarin itu emang banyak sekali ulama yang memilih Prabowo Sandi. Difasilitasi oleh Pak Abdul Wahid dari Gerindra. Beliau sekarang ini masih di DPR Komisi 6 kalau tidak salah. Dan orangnya sangat ikhlas, sangat bersahabat. Saya sangat terbantu sekali sampai saya bisa masuk ke ruang VIP bersama Pak Sandi. Luar biasa. Sampai akhirnya bisa ngevlog. Dan untuk vlog sebentar saya itu bersama Sabian, nggak sama Nisa sih, nggak sama Nisa Sabian, cuma sama personilnya. Tapi ya alhamdulillah sih sudah bisa. Karena Nisanya harus langsung sambung ke Klaten duluan dan personilnya belakangan. Kira-kira ini videonya sama Sabian Gambus. Halo sedulur Jepara, ada pesan dari Sabian Gambus. Halo, assalamualaikum. Kami dari Sabian. Buat pemuda-pemudi milenial, jangan lupa untuk nyoblos tanggal 17 April dan jangan golput. Iya, terima kasih Sabian. Sampai jumpa. Jangan lupa 17 April coblos, tentukan pilihanmu, jangan golput. Sebagai manusia yang peduli terhadap politik, ayo kita buat Indonesia lebih maju. Terima kasih Sabian. Oke, Habib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu video sama Sabian Gambus. Dan kalau yang ini video sama Pak Sandiaga Uno. Buat milenial Jepara. Oh, teman-teman milenial Jepara, saya pengen banget ke Jepara, tapi kata Pak Wahid nanti setelah tanggal 17 April. Mudah-mudahan milenial Jepara tetap menjadi pemain yang akan memainkan peran-peran penting untuk kemajuan ekonomi di Jepara, membuka lapangan kerja, dan insya Allah terutama furniture. Teman-teman Jepara saya sudah sering ketemu, furniturnya luar biasa untuk ekspor, dan terus membanggakan Indonesia. Maju milenial Jepara. Mantap. Salam dari terima kasih Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Ya, itulah videonya ngevlog sama Sabian Gambus dan Pak Sandiaga Uno. Dan saya mau sedikit cerita ya. Sebenarnya itu mau ketemu aja itu sulitnya minta ampun. Mau ketemu Pak Sandi itu sulit, mau ketemu sama Nisa Sabian itu juga sulit sekali. Pengamanannya emang maksimal. Dan yang paling maksimal ya memang Pak Sandi ya. Saya sampai sempat ditegur sama bodyguardnya karena saya megang pundaknya Pak Sandi. Saya disuruh jangan megang-megang. Ya, saya memahami hal itu karena memang pengamanan orang sebesar Pak Sandi gitu. Jadi kemarin ada video mengenai Pak Prabowo marah-marah sama pengawalnya, sama pasukan pengamanannya. Itu ya saya maklum gitu. Kalau ada orang yang nyinyir sama Pak Prabowo, orang itu nggak pantas sebagai presiden, orangnya aja kasar. Anda belum tahu ya, belum tahu rasanya ditegur sama bodyguard,
saya kemarin ngerasain gitu loh. Dan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Mungkin malah yang paling salah saya gitu, karena saya nggak memahami. Kemarin yang Pak Prabowo bilang jangan dorong-dorong rakyat. Itu adalah keberpihakan Pak Prabowo kepada rakyat. Jadi kalau Anda justru nyinyirin Pak Prabowo, itu ketahuan sekali kalau Anda itu kurang pengalaman, dan ketahuan sekali kalau Anda itu nggak tahu rasanya ditegur orang, didorong sampai jatuh gitu. Anda nggak bisa merasakan hal itu, karena mungkin Anda belum punya pengalaman tentang hal itu. Kemarin itu saya ditarik tangan saya oleh bodyguardnya Pak Sandi. Itu aja saya hampir kecil hati loh saya loh. Sampai akhirnya Pak Wahid manggil saya, Mas, sini Mas, ayo ngevlog. Saya langsung difasilitasi sama Pak Wahid. Pak Sandinya juga langsung ngomong di kamera saya gitu loh. Dan karena saya nggak ingin ada dendam dan lain-lain, saya temuin bodyguardnya Pak Sandi. Maaf ya Pak, gitu. Oh iya Mas, tidak apa-apa. Bodyguardnya bilang kayak gitu. Jadi tidak ada orang yang tersakiti di sini. Tapi saya sempat berkecil hati. Dan apakah bodyguardnya Pak Sandi salah? Tidak salah. Loh, emang tanggung jawabnya kok menjaga Pak Sandi? Itu tanggung jawabnya Pak bodyguardnya itu untuk menjaga Pak Sandiaga Uno. Dan yang paling salah tentunya saya. Karena saya yang tidak memahami protokolnya gitu loh. Dan kalau kita belajar dari pengalamannya Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo pastinya mengetahui perasaan rakyat yang ingin ketemu dengan orang yang dikaguminya. Dalam hal ini Pak Prabowo, rakyat ingin ketemu Pak Prabowo karena rakyat mengagumi Pak Prabowo. Lalu didorong oleh pengawal sampai hampir jatuh. Pak Prabowo merasakan apa yang dirasakan rakyat itu. Pasti merasa nggak enak hati, pasti berkecil hati, pengen ketemu orang yang dikagumi kok malah seperti ini rasanya, didorong oleh pengawal gitu. Pak Prabowo melihat hal itu, nggak setuju. Jangan dorong-dorong rakyat. Itu wujud keberpihakan Pak Prabowo terhadap rakyat. Tapi ada yang nyinyir ternyata. Jadi Pak Prabowo berpihak terhadap rakyat, itu ada yang nyinyir. Kalau saya bilang orang-orang itu bodoh. Wong ada orang berpihak pada rakyat kok dinyinyirin, digunjing segala macam. Bodoh orang itu kalau saya bilang. Dan dari pengawalnya Pak Prabowo juga sudah klarifikasi, sudah minta maaf. Itu semua itu tujuannya untuk menjaga Pak Prabowo. Jadi mungkin Pak Prabowo itu inginnya itu oke, dijaga, bagus, tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Itu yang diinginkan Pak Prabowo, bukan sampai mendorong seperti itu. Nah, kalau kemarin juga masalah dengan Pak Sandi, ya saya juga memahami. Itulah tugasnya pengawal. Gitu. Jadi jangan sampai kita mikirin amit-amit, belum jadi presiden aja pengawalnya sampai kayak gitu. Jangan seperti itu. Ini orang-orang penting, orang-orang besar. Kita harus memahami, mereka memang butuh perlindungan. Dan kemarin juga tangannya Pak Prabowo sempat pakai itu ya, sarung tangan ya, untuk salaman sama rakyat. Itu juga digunjing orang. Dibilang jijik sama rakyat. Salaman sama rakyat yang nggak mau. Padahal tangannya Pak Prabowo itu sempat terluka. Lalu dokter menyarankan pakai itu sarung tangan supaya lukanya tidak tambah lebar karena harus salaman dengan rakyat, ya kan? Itu Pak Prabowo hanya menjaga dirinya dari lukanya itu supaya tidak melebar. Itu pun diomong yang aneh-aneh. Saya tuh kayaknya tuh udah kubu sebelah itu kayaknya udah panik banget itu loh pendukungnya. Segala macam jurus dikeluarkan. Tapi alhamdulillah memang dari kesempatan kemarin itu saya jadi lebih mengenal Pak Prabowo ya. Karena saya ketemu sama orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Pak Prabowo. Memang saya itu sampai ingin minta maaf gitu sama Pak Prabowo. Karena gini, saya dulu itu benci Pak Prabowo, sangat benci sekali. Benci sekali sama Pak Prabowo. Tapi setelah saya tahu 2014 Pak Prabowo berkualitas, saya memilih Pak Prabowo. Lalu di 2019 ini saya ada kesempatan ketemu Pak Sandi dan bertemu dengan orang-orang yang ya istilahnya sahabat Pak Prabowo.
saya diceritain mengenai Pak Prabowo. Dan ada saksinya, ada foto-fotonya juga gitu loh. Jadi itu menguatkan saya. Jadi ini bukan cuma pencitraan. Kalau mau pencitraan dari dulu Pak Prabowo bisa, karena uangnya banyak, ya kan. Tapi itu tidak dilakukan. Malah justru citra yang ada di masyarakat Pak Prabowo itu negatif terus. Media pun nyerang Pak Prabowo terus. Tapi aslinya luar biasa. Luar biasa. Saya emang, ini orang ikhlas memang. Ini orang emang ikhlas. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi sekarang. Saya pilih Prabowo. Saya pilih Prabowo. Luar biasa memang Pak Prabowo. Logikanya begini teman-teman. Pak Prabowo dan Pak Sandi itu dua orang kaya. Dua orang kaya yang sudah, Pak Prabowo sendiri ya, sudah memberikan sebagian uangnya itu untuk nyekolahin orang, ya kan? Untuk mendidik orang. Pak Sandi juga punya 30.000 karyawan di seluruh Indonesia, ya kan? Ini orang-orang yang sudah males dengan keduniaan kayak gitu loh. Udah bosan sama duit istilahnya. Yang tinggal mereka ingin lakukan adalah ingin mengabdi untuk negara ini agar negara ini menjadi lebih baik, gitu. Mereka berdua ini, Pak Prabowo dan Pak Sandi, ini bukan orang-orang yang ingin mencari uang melalui kekuasaan, tidak. Mereka uang udah cukup, udah lebih dari cukup. Kalau mau beli Lamborghini 10-20 bisa. Tapi itu tidak menjadi tujuan hidup mereka. Tujuan hidup mereka sekarang adalah mengabdi untuk negaranya. Agar mungkin kalau nanti mati sudah bermanfaat bagi orang banyak. Bagi orang yang lebih banyak. Apalagi Pak Prabowo itu orang yang patriot, prajurit. Dia nggak rela negaranya ini hanya dimanfaatkan oleh asing gitu loh. Kalau untuk yang sebelah saya nggak mau komentar, nanti saya dianggap black campaign atau gimana itu, atau negatif campaign, saya nggak mau komentar. Tapi yang jelas dua orang ini, Pak Prabowo dan Pak Sandi, dua orang ikhlas. Dua orang yang sudah bosen sama duit, yang sudah nggak mikirin dunia lagi, dia hanya ingin pengabdian agar bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan mengenai Pak Prabowo, tapi ini hanya sekelumit saja. Di video selanjutnya akan saya ceritakan apa saja yang saya ketahui mengenai Pak Prabowo. Luar biasa sekali pokoknya. Tunggu saja video selanjutnya. Udah, sekiranya gitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi. Maaf agak telat videonya. Kemarin sudah ditunggu-tunggu sama beberapa teman-teman subscriber ya. Terima kasih sudah menunggu. Dan nanti akan ada video lainnya. Dan nanti juga debat cawapres saya akan bahas. Prediksi saya sepertinya akan ada pembantaian. Itu prediksi saya, tapi kita lihat saja nanti. Karena semuanya itu bisa tak terduga. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.